Oke. Nah, jadi eh, kemarin kan kita udah training yang view ya. Mungkin nanti kalau view-nya butuh di refer di apa di jelasin ulang atau ada yang butuh rincian lebih lanjut nanti mungkin sama Bayu. Gue sendiri belum nyelam banyak di view. Gue lebih banyak di sisi back end. Nah, hari ini gue mau kasih training mengenai back end-nya. Gitu. View itu kan kalau kita tahu kan view kan ngurusnya front end ya. Karena kan sekarang aplikasi itu dibagi dua, ada sisi front end, ada sisi back end. Dua-duanya aplikasi ini. Nah, untuk dia ngobrol sama back end supaya datanya itu bisa disimpan atau dia bisa ngambil data, itu kan back end-nya berarti harus ada aplikasi lagi. Nah, untuk back end itu biasanya dia pakai web API. Komunikasinya datanya bisa pakai JSON. Itu pun ada beberapa standar. Salah satunya itu ada JSON API standarnya. Itu strict banget gitu. Jadi di situ kalau di JSON API itu sampai di define kelasnya tuh nanti namanya apa, propertinya apa, terus kalau ada relasi antar kelas dia define juga di situ. Lebih susah daripada JSON standar, JSON biasa yang nggak ada formatnya. Nah, ada satu lagi yang REST API itu pakai JSON biasa dan strukturnya itu bisa kita yang tentuin. Yang jelas formatnya JSON, URL, property name-nya apa, value-nya apa, key value sebentuknya. Dan itu bisa dalam, bisa terus gitu, dan kita bisa define sendiri. Nanti tinggal janjian antara front end sama back end, formatnya mau gimana. Nanti itu yang disepakati, bisa ngobrol tuh dua aplikasi. Nah, untuk bikin backend ini sebenarnya teknologinya banyak. Bisa pakai Python, bisa pakai PHP, bisa pakai .NET, bisa macam-macam. Kalau pakai PHP salah satu frameworknya tuh pakai subsetnya Laravel, namanya Lumen. Jadi kalau lu udah pada bisa Laravel, lu pakai Lumen sama, cara kerjanya sama. Cuma kalau kalau Laravel kan web ya, hasilnya tuh ada webnya. Kalau Lumen itu cuma API-nya aja. Jadi waktu kita akses tuh ya dia ngeluarin API. Nah, untuk apa yang kita akan pakai sekarang itu nanti kita pakai Netcore. Netcore versi 5 itu yang paling baru ya. .NET Core 5. Nah, gue mulai aja langsung di sini. Toolsnya pakai Visual Studio. Gue lebih suka ini sih. Tapi kalau kalian mau pakai Visual Studio Code silakan. Cuma gue kurang suka ngetik-ngetiknya aja. Kalau ini kan tinggal klik-klik ya Visual Studio. Karena ini netcore dia jadi bisa running di berbagai platform, Windows bisa, Linux bisa, Mac bisa gitu. Nah, yang gue sekarang ini gue pakai Windows, pakai Visual Studio 2019. Nah, untuk bikin project barunya kita klik create new di sini. Nah, ini tuh nanti ada banyak lampu dong lampu. Ada banyak project. Nah, salah yang kita pilih nanti itu di sini adalah yang ASP.NET Core Web Application. Ini platform yang disupport nih. Ada banyak. Sisanya kalian kalau mau explore silahkan gitu ya. Ada soalnya banyak juga project jenis-jenis projectnya. Ini kita klik next. Nah, nanti di sini akan di define nama projectnya apa dan location-nya di mana. Ini nama solutionnya. Ini misal kita kasih tes net core API gitu ya. Create. Nah, berikutnya karena Netcore ini dia banyak juga tipe projectnya yang untuk yang web itu ada banyak nih, ada ASP.NET Core empty, ini berarti kosong. Dia cuma bikinin projectnya, solutionnya kosong sisanya. Kalian tambah-tambahin sendiri. Atau mau pakai template-nya yang .NET Core Web API. Ini udah support API nih. Terus ada .NET Core Web App. Nah, ini web app-nya. Jadi pakai apa? Razor. Jadi kayak kalau misalnya pakai C# nanti bahasanya nanti file HTML-nya tuh CSHTML. Jadi HTML yang ada C#-nya. Yang kalau kalian kemarin training yang .NET Framework 45, nah itu kan kayak gitu tuh, pakai CSHTML. Nah, ini jenis project yang ini. Terus ada lagi .NET Core Web App yang MVC. Jadi yang ini bukan MVC, yang ini MVC. Ini nih kalau dulu ya, gua nggak tahu ya kalian pernah belajar atau enggak. ASP itu kan ada ASP.NET.
bukan yang MVC-nya gitu. Kalau MVC kan ada kontrol dan seterusnya. Kalau yang ASP, ASP-nya aja jalan. Yang kayak gitu tuh ini. Terus ada lagi yang bentuknya MVC. Nah ini MVC-nya tapi versi NetCore. Gitu. Jadi kalau kemarin udah bisa pakai yang .NET Framework 4 pakai MVC 5, mau pindah ke NetCore ya pilihnya ini. Sama tuh, cara pakainya sama. Cuma paling beda nanti inheritnya dari kelas mana aja yang beda. Terus di bawahnya lagi ini udah gabungan nih. Ada .NET Core dengan Angular. Lalu .NET Core dengan React.js dan .NET Core dengan React dan Redux. Jadi udah disupport langsung ya. Kalau Vue kan belum ada nih. Gue nggak tahu juga sih ada yang bikin atau enggak nanti .NET Core Vue. Tapi kalau yang lainnya ini udah digabung di sini. Nah, karena kita mau bikin yang belakang backend itu untuk API, kita pilih yang ini. ASP.NET Core Web API. Terus kalau lihat di kanan, ini ada configure HTTPS, HTTPS ya, supaya nanti support HTTPS, karena API biasanya pakai HTTPS, karena kan dia plain text harus di encrypt kalau di luar. Kita nyalain. Terus ada enable Docker support, ini kalau mau di deploy-nya di Docker. Jadi buat development langsung jalan di Docker. Udah pernah pakai Docker? Belum ya. Nah, kita matiin dulu. Jadi dengan Docker itu kita bisa configure environment-nya seperti apa gitu ya. Nanti kita deploy di situ, nanti waktu mau deploy ke server tinggal Docker-nya aja yang di deploy. Gitu. Jadi nggak ada istilah di laptop gua jalan kok di server nggak ada istilah gitu. Karena environment sama Docker satu tempat. Nah, terus terakhir di sini ada enable Open API. Ini karena gini, kalau aplikasi web kan ada UI-nya. Kalau API kan nggak ada. Ini gimana gitu mau cari tahunya. Kalau kayak web service SOAP itu dia punya apa sih namanya? Aduh gue lupa namanya. Jadi dokumen yang kalau kita akses tuh dia ngasih tahu ada apa aja sih API-nya. Gitu. Nah ini dengan dikasih gini nanti dia akan installin satu library lagi, Swagger namanya. Nah di situ dia akan ngeparse ada API apa aja terus dikasih lihat. API-nya ada ini loh, parameternya apa, terus cara yang cara nge-execute-nya gimana, terus kita kalau mau testing juga gimana, itu muncul juga di situ. Enak banget. Jadi tinggal tambahin itu udah dibikinin sama dia. Oke, kita create dulu ya. Satu. Gua naikin dulu. Ya. Udah kencang. Oke, nah ini tampilannya si .NET Core. Nah kalau dilihat di sini di sebelah kanan ini kan ada folder-folder dan macam-macam ya. Ini kelihatannya. Waduh nggak bisa di zoom. Malah zoom. Magnifier. Nah ini. Di sini kan ada banyak nih connected service, dependencies dan lain-lain. Nah, dependencies di sini udah dikelompokin nih enaknya nih. Dia udah dikelompokin apakah ini kita pakai framework apa. Terus kalau misalnya pakai package-nya apa? Ini nugget package. Jadi kalau dulu kan kita mainnya bukan kita ya. Gua dulu mainnya kalau di kami dulu mainnya kalau reference terhadap library atau apa pakainya DLL. Add reference DLL-nya mana gitu. Kalau sekarang sistemnya pakai package. Nah, untuk .NET Core pakainya nugget. Gitu. Kalau misalnya pernah pakai Node.js ada npm install apa package-nya gitu, atau kalau PHP Composer apa package-nya kan dia narik tuh dari internet ditarik. Ini sama kayak gitu. Tapi untuk .NET ya, Nugget Package Manager. Jadi dengan begini nih nanti kita commit ini ke version control, DLL-nya nggak perlu dibawa. Cukup definisi si package-nya apa sih yang mau dipakai. Nanti orang yang akan check out tarik source code ini, dia cukup source code-nya aja yang ditarik. Habis itu nanti dia tinggal restore nugget-nya, reference-nya datang lagi sendiri. Dan itu otomatis juga sih waktu lu run pertama kali itu nugget-nya pasti nge-restore. Sama kayak kalau kita install Vue, itu misalnya lu dapat source code-nya, lu tinggal npm install nanti kan ketarik tuh. Dependensi sama kayak gitu. Ini cuma di package. Terus di sini ada properties, ini untuk launch setting, jadi kayak run di atas ini. Kalau lu pakai command prompt pakai Visual Studio Code kan .NET run gitu dan lain-lain. Nah di sini kan kita pakai tombol ya, dan ini kan bisa ada banyak nih
konfigurasinya. Bisa kita setting nih, mau ES Express, mau apakah mau command prompt, atau mau langsung browser mau pakai apa, mau pakai atau mau jalan ES. Nah, itu settingannya nanti ada di sini di launch setting. Nah, kayak gini. Ini kan ada terus, nah ada kayak ES settingnya apa, authenticationnya false atau true, anonymous. Ini untuk konfigurasi. Kita kasih default aja dulu, nggak usah diubah-ubah. Nah, berikutnya di sini ada folder lagi controller, sama nih. Karena ini arsitekturnya pakai MVC, model view controller. Jadi dia pasti punya controller juga. Lalu nanti controller di sini nanti ini yang akan di hit sama yang akan jadi endpoint. Cuma bedanya kalau di MVC aplikasi web itu kan endpointnya langsung ya. Jadi misalnya kita mau arahin ke localhost / weather forecast, itu dia akan nyari weather forecast controller index defaultnya. Kalau untuk yang API itu kita bisa mapping lagi ke tempat lain. Namanya apa, di URL-nya apa, itu bisa digituin, dibelok-belokin. Ada root namanya. Terus ini program itu yang jalan. Jadi karena di Netcore ini semuanya tuh akhirnya jadi aplikasi yang jalan sendiri. Dan begitu pertama kali di run itu dia pasti ngejalanin si program.cs ini. Kalau kita lihat di sini isinya ada void main. Kalau pernah bikin console app, dia tuh isinya cuma gini doang sebenarnya. Kelas program void main, terus kita bisa tulis console.writeline apa. Nah di Netcore juga sama. Dia pakai aplikasi kayak gini ya, program si kelasnya yang dijalanin. Nah ketika ini jalan dia create host. Dia bikin host, build run, ini argumennya apa. Nanti ketika dia jalan, si host ini jalan, ini bisa dikonfigur. Itu mau pakai apa sih? Oh ini ada startup-nya. Nanti startup ini ngejalanin kelas yang ada di sini, startup. Di kelas startup ini ada banyak konfigurasi yang bisa kita jalanin. Kalau pernah dengar istilah namanya pipeline. Jadi pipeline tuh gini. Ketika ada request dari luar datang ya ke web server, datang. Nah request ini sebelum diproses nanti ujungnya sama controller, ini bisa kita otak-atik dulu. Otak-atiknya ini dari satu metode ke metode lain, ke metode lain, bisa kayak gitu. Ini namanya istilahnya pipeline. Nah, pipeline yang paling sering dipakai apa sih? Salah satunya adalah authentication. Kayak misalnya lu masuk ke satu controller itu butuh login dulu. Kalau nggak login nggak bisa masuk. Nah, itu taruhnya di pipeline. Gitu. Makanya di sini kalau dilihat ada use authorization paling bawah nih di configure app.useAuthorization. Nah ini artinya ini pipeline-nya nih. Jadi waktu dia jalan dia ngecek environment-nya development atau bukan. Kalau environment development maka use developer exception page. Karena kalau developer exception page kan rinci tuh. Exception apa nih? Errornya di mana, stack trace-nya apa, filenya mana, kelihatan di situ. Tapi kalau yang untuk production jangan sampai itu kebuka. Karena itu kebuka jadi informasi buat orang luar ya, buat ngakses. Bisa jadi security breach. Terus berikutnya Swagger-nya. Kalau Swagger itu Swagger ini yang tadi buat nampilin ya, nanti kita lihat. Kalau itu ditaruh di production, nanti orang tinggal cari aja. Kalau ada Swagger-nya, apalagi kalau dikasih default URL Swagger gini, kunjungin apa nih misalnya ebanking.mandiri/fba/swagger keluar kan enak. API-nya ada ini nih, parameternya apa aja kelihatan segala macam. Itu bisa jadi security breach juga. Jadi orang udah tahu duluan API-nya ada apa aja, parameternya apa aja. Bahaya. Jadi makanya si Swagger ini ditaruh di dalam development supaya nanti begitu production jalan dia nggak akan dijalani. Berikutnya di sini ada redirection, routing, authorization, sama use endpoint, map controller. Nah ini pipeline tadi. Jadi kalau misalnya kita set ada satu lagi ya, bukan authorization, authentication. Authentication tuh untuk jadi ada dua, ada authorization, ada authentication. Authentication itu untuk mengautentikasi lu tuh siapa sih? Itu buat yang login. Jadi misalnya gue udah login atau belum itu nanti adanya di authentication. Ada satu lagi authorization. Authorization tuh lu boleh ngapain. Gitu. Jadi setelah di-authenticate, di-authorize. Boleh nggak ngakses yang ini? Oh nggak boleh. Saya nggak ngasih, nggak boleh. Gitu. Jadi ada dua. Nah, itu semua di-handle-nya di pipeline ini.
Jadi sebelum nyampe ke controller udah dihadang duluan. Misalnya kita kasih authentication ya, masuk nggak ada login ya, tolak langsung, keluar return 401 unauthorized. Terus kalau ternyata dia ada authentication udah, authorized dia nggak dapat untuk suatu API, langsung ditendang juga dari situ. Jadi dia belum sempat nyentuh ke dalam controller udah dihadang-hadangin duluan. Itu fungsinya dari pipeline. Nah ini sebenarnya ini udah ada dari zaman MVC 5 gitu ya. Cuma di sini ini banyak banget dipakai. Dengan adanya ini kita bisa bikin macam-macam. Kayak contoh di dunia nyatanya itu kemarin. Cuma bukan pakai network kalau kemarin, pakai Lumen. Itu kita ada request login dari mobile application ke server. Cuma si mobile-nya ini dia nggak punya informasi application ID sama application secret, nggak ada. Dia cuma punya username sama password aja. Sedangkan si server authentication-nya, OAuth servernya itu, dia butuh 4. Username, password, client ID, client secret. Nah gimana nih nyisipin dua ini? Gitu. Sedangkan request dari mobile application itu cuma username password aja. Nah akhirnya di pipeline ini, begitu dia masuk request, ditambahin dua parameter tambahan. Jadi yang tadinya cuma user ID password ditambahin application secret, application ID di dalam pipeline, terus biarin lagi lewat ya. Begitu itu lewat, nyampe controller sananya udah lengkap tuh, ada 4-4-nya. Gitu. Jadi nggak perlu ngubah di sisi controllernya, cukup tambahin di pipeline-nya ini ya, 2 parameter itu, akhirnya request-nya jadi nambah. Jadi kita bisa ngotak-ngatik request yang datang maupun nanti request yang keluar. Kalau misalnya mau nambahin kayak hosting gratisan tuh suka ada logo atau ada apa, atau kita mau nambahin di header sesuatu, nah itu bisa ditaruh di sini juga. Karena pipeline itu ada yang masuk, ada yang keluar. Itu ada dua jenis. Ini sekilas aja supaya kalian paham gitu. Ini gimana sih jalannya sebenarnya. Oke. Terus di sini ini contohnya dari Visual Studio, dia bikinin satu weather forecast. Ini ada modelnya nih. Itu isinya sebenarnya cuma date, temperatur, summary gitu ya. Ini cuma model biasa lah, nggak ada apa-apanya. Terus kalau dilihat di controllernya, nah ini, nah di controller ini, di atasnya itu kita harus kasih API controller. Itu menandakan bahwa controller itu adalah web API. Terus dia inheritnya dari controller base. Nah, yang tadi gue bilang bahwa root itu bisa diarah-arahin, itu kita harus declare di atas ini. Root apa nih? Kalau kita kasih kayak gini, kurung siku controller, artinya dia ngikutin nama controllernya. Tapi kalau misalnya ini gue ubah static sesuatu, maka dia akan ngikutin yang ada di root ini, static sesuatu. Terus di sini, gue zoom out dulu. Ada apa namanya, static variable, isinya kayak gini ya. Freezing, chilly, cool, mid, ini buat nanti hasil outputnya. Terus dia punya private variable logger dan ada constructor. Nah ini constructor ini salah satu fitur dari Netcore, dari mulai yang sebelum-sebelumnya. Di Netcore itu kita bisa menginstance suatu kelas otomatis diinstanin sama si Netcore-nya, dependency injection. Kalau kemarin di framework 45 kita pakai construction injection.create instance, apa namanya, interface name-nya apa, hasilnya instance sesuatu. Nah ini di sini dia udah punya sendiri, udah punya engine bawaan dia sendiri. Makanya di sini di constructor-nya kita tinggal deklarasiin interface-nya apa, ya. Terus nama variabelnya apa, nanti nama variabel ini langsung ke instance ketika dia jalan. Dengan catatan dikasih tahu dulu ke .NET, kalau nanti ada yang minta interface ini, lu instance-nya pakai kelas yang ini ya. Nah itu di registernya di startup juga, ada di service configuration. Nih, configure service. Di sini otomatis ya kalau logger. Kalau yang lain nanti dia harus ditambahin. Nanti di sini ada nanti gue contohin cara gimana bikin ngeregister service supaya nanti begitu interface-nya kita panggil, otomatis konkret kelasnya nanti yang dikirim di sini. Oke, terus berikutnya di sini ada HTTP GET, method GET ya, method GET di sini. Ini nama metodenya ini bisa terserah apa aja, yang dia akan nanti ngelihat si ini doang nih, HTTP GET. Terus
Dia ngasih random number, dia return enumerable range, dia bikin 1 sampai 5 data, terus di random, dibalikin. Ini kalau kita coba run dulu, run. Nah, ini dibawa ke apa? Localhost portnya berapa /swagger. Nanti akan keluar list API yang ada di aplikasi itu. Nah, seperti ini. Sedangkan kita nggak nambahin apa-apa, kita cuma kasih tahu kita mau pakai Swagger, URL-nya kemana, dan muncul seperti ini. Di sini akan keluar untuk weather forecast ada apa aja. Nah, di sini ada endpoint API-nya nih, /weather forecast. Ini kalau kita buka, udah kelihatan juga. Di sini ada parameter apa aja. Jadi kalau metodenya itu butuh parameter apa, di sini akan keluar parameter apa aja. Kalau nggak ada, kayak tadi kan nggak ada parameter, dia no parameter. Nanti responnya seperti apa? Seperti ini. Code-nya 200, sukses berarti ya. Terus balikannya text plain. Ini bisa ada JSON, bisa JSON text, bisa macam-macam. Terus contoh value-nya gimana gini. Jadi dia bisa baca juga model yang nanti dibalikin tuh kayak gimana sih. Dia bacain, dia kasih lihat. Nah, ini kalau kita coba di sini layout ya, execute. Nah, ini sintaks curl-nya. Kalau lu mau coba nanti di command prompt dijalanin curl min x get itu nanti keluar. Ini request URL-nya kemana? Di sini request gini ya. Nah, localhost 433/weather forecast gitu. Nah, ini respon bodinya. Langsung keluar seperti ini. Sebetulnya ini bisa kita, karena ini get ya, kita bisa coba langsung. Ini bisa gue copy. Karena browser itu dia request pakai get, langsung keluar. Ini bagus gini karena gue pakai plugin juga nih supaya bagus. Aslinya dia pasti ngeraung kayak gini jelek. Nah, di parse jadi kelihatan nih datanya. Datanya berapa, temperatur. Dia bikin 1 2 3 4 5 biji. Dan terus kalau misalnya kita ganti si ininya ya. Oke, gue mau tambahin dong ininya jadi supaya rapih, jadi /API/v1/controller name-nya. Terus di sininya gue mau kasih root info suhu. Nah, maka nanti akan berubah juga si apa URL endpoint-nya itu jadi /API/v1/weather forecast. Nah, untuk menuju API yang tadi itu namanya berubah jadi info suhu. Nah, seperti ini. API v1 controller name-nya apa, lalu di sini nama routingnya. Routing info suhu. Jadi bisa dipindahin kemana aja gitu si ininya, si apa namanya, routing URL nya. Hasilnya masih tetap sama kayak tadi ya. Kalau kita try execute sama, cuma beda alamatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Netcore bro? Enggak, di netcore 3 ada. Mungkin nggak otomatis di add kali, harus ditambahin. Ya kalau nggak salah harus ditambahin. Itu ada ininya, ada nuggetnya, swashbuckle ASP.NET Core. Oh ya, gue lupa. Untuk yang Visual Studio-nya belum ada Netcore 5, itu lihat versinya. Ini kalau nggak salah 1683 apa 16.7 berapa gitu. Itu baru bisa ada, jadi harus diupdate dulu. Update-nya lihat di bawah sini, biasanya dia ada apa bell kayak gini. Kalau ini diklik, nanti keluar update-nya apa. Kayak ini kan live share update gitu ya. Di bawah sini. Ada nggak? Kalau nggak ada, di sini coba check for update nih ada nih. Di help, check for update. Jadi mesti diupdate dulu. Kalau ini belum diupdate, pas kita tadi create apa sih aplikasinya itu, di atas kan ada pilihan tuh. Itunya pasti belum ada informasi ininya nih. Itu netcore berapanya. Paling cuma 2131 doang ya. Contohnya di sini.
Nah ini 2131 kita pakai yang 5. Kalau ininya belum ada berarti belum diupdate. Kalau udah diupdate dia otomatis muncul. Ada lagi? Gue lanjut ya. Nah berikutnya, ini kan tadi udah nih ada data kita balikin. Berikutnya itu kita lihat untuk constructor injection ya, dependency injection dari .NET Core. Itu ada 3, yaitu ada transient, ada gue lupa namanya apa ya. Ada transient, ada singleton, service.add transient, terus ada scoped, ada satu lagi, ada scoped ya, ada satu lagi singleton, ada 3 jenis gitu. Nah bedanya apa sih? Kalau ini kita langsung cobain aja. Kita bikin satu tiga kelas interface untuk kita coba sebetulnya perbedaan dari masing-masing itu apa sih? Karena semuanya sama-sama dependency injection, cuma beda lifetime-nya aja. Kita pertama bikin transient scoped transient service ya. Oke. Public, terus ini gua kasih dia balikannya GUID operation ID. Terus kita add lagi, klik item interface scoped service yang kedua, sama ini public with operation ID. Belum, untuk saat ini kita ituin dulu, nanti waktu kita masuk ke layering, karena nanti projectnya juga dibagi. Kalau ini kan sekarang gue masih di MVC nya. Kalau mau di folderin boleh sih di dalam folder interface gitu ya. Terus satu lagi singleton service, ini sama, ini public. Ini kita punya 3 nih. Oke, kita folderin aja ya. Interfaces. Scoped, singleton, transient. Terus kita bikin satu implementasinya untuk ketiga itu, tapi satu aja sekaligus. Dalam folder sini kita add class operation service. Nah, ini dia akan inherit ya, implement dari ketiga interface yang ada di sini. Scoped, singleton, transient. Nah, semua jadi satu, terus implement langsung. Ini buat shortcut-nya bisa kita tunjuk terus klik implement ya. Atau kalau suka pakai keyboard, lu taruh kursornya di yang mana mau di implement, kontrol titik keluar dia nanti pilihan kayak gini. Jadi lebih cepat. Implement, enter, nah terimplementasi di sini. Terus kita bikin read only with kita bikin konstruktornya operation service. Di konstruktor ini kita isi with sama dengan new with, terus baru di sini kita balikin. Jadi tujuannya gini, GUID itu sebetulnya ngegenerate suatu random number 16 atau 32 digit. Nah kita pengen lihat sebetulnya dia ketika di instance tuh gimana sih, apakah di instance terus ketika di request,
ataukah dia di instance-nya sekali doang ketika ada request atau gimana, nanti itu kelihatan. Karena itu berpengaruh terhadap gimana cara kita membuat instance dari si service tadi. Nah, sekarang kita masuk ke startup, kita register di sini di configure service itu kita kasih tahu .NET supaya dia menginstan suatu kelas interface itu jadi konkret kelasnya apa. Di sini kita masukin satu add transient ya. Nah, transient kurung siku, nama interface-nya apa? Transient service. Nama konkret kelasnya apa? Operation service. Nah, ini nggak muncul karena kita belum import namespace-nya. Using testnet core API.services. Ya. Ini karena kita tadi kan folder ini pakai service ya. Terus kalau kita lihat operation, di sini namespace-nya itu adalah testnet core API.services. Gitu. Makanya waktu di sini diketik dia nggak keluar otomatis karena di atasnya belum di using, gitu, belum diimport si ininya ya. Kadang itu suka bikin bingung. Terus services, add scoped, scoped service, operation service. Implementasinya sama itu juga. Yang terakhir add singleton operation service. Jadi ketiga interface ini akan diinstal menjadi kelas konkret kelas yang sama ya. Tapi masing-masing beda nih, yang satu transient, satu scoped, satu singleton. Terus kita coba akses itunya apa namanya instance-nya. Caranya di sini di constructor ini kita hapus dulu ya biar ini sedikit. Ini logger gua nggak perlu, atau biar aja dulu ya. Logger ini kita ganti. Nah, di sini supaya dia bisa di instance kita harus taruh itu di constructor. Ini constructornya. Namanya sama dengan nama kelasnya. Dan nggak ada informasi dia itu return apa atau apa, nggak ada void, nggak ada apa, langsung public nama sama dengan nama kelasnya. Letter forecast. Di sini ditambahin nih. Yang mau gua akses adalah transient service. Ini kita kasih nama transient service 1. Transient service kita kasih nama transient service 2, lalu scoped 1, scoped service 2, lalu singleton service 2. Baru kita taruh read only transient service. Scoped juga terakhir nah seperti ini. Jadi ini variabel buat nampungnya, ini parameter yang ada di constructor. Jadi nanti ketika mau instance kelas ini tuh parameter ini harus terisi dan itu dilakukan otomatis oleh netcore. Dan netcore gimana bisa tahu ini gue ngisinya sama apa nih, gitu, transient service 1 dan transient service 2. Dia akan lihat di sini transient service tuh apa sih konkret kelasnya? Oh, operation service. Maka dia akan nge-new si operation service, dia isiin transient service 1. Dia new lagi operation service, dia masukin ke transient service 2. Begitu seterusnya. Sampai yang ke singleton service 2 ini. Nah, setelah diisi, kita isiin, kita masukin ke sini. Transient service 1 sama dengan transient service 1, transient service 2, transient service 2, scoped service 1, scoped service 1, scoped service 2, scoped service 2. Terakhir singleton. Nah, udah keisi ya. Lalu tadi kan ada apa? Ada metodenya nih.
yaitu adalah dia ngambil GUID yang udah di instance udah di instance ketika terjadi instance service dari operation service ini. Oh salah gua. GUID.new GUID. Nah, ini harusnya. Sini dia jadi GUID baru. Jadi setiap kali kelas itu di instance kita dapat GUID baru. Jadi instance lagi GUID baru. Jadi nggak akan sama tuh GUID. Terus informasi itu pengen gue tampilin di layar. Apa aja sih sebenarnya yang terjadi di belakang waktu itu di instance? Apakah dia instance-nya sekali atau dia instance berkali atau gimana? Nah, di sini gue bikin return value-nya itu dictionary string, biar gampang. Dictionary itu results dan new dictionary string, nah ini. Dictionary itu kayak associative array bentuknya. Jadi kita punya key value, jadi kayak key value collection. Key-nya apa, value-nya apa, tapi kita bisa define tipe datanya apa untuk masing-masing key dan value-nya itu. Di sini gua kasih string dua-duanya. Nah, pertama adalah isi dari transient service transient 1 itu isinya apa sih? Di sini kita isi gini deh. Transient 1 dot operation ID dot string. Transient 2 sama. Terus scoped 1 scoped 2 terakhir singleton Oke, sudah beres, kita balikin, oke result. Dengan begini kita bisa lihat nih masing-masing ini tuh sebetulnya dari instance yang sama atau enggak sih. Kan kita bisa lihat dari nilai dari GUID yang akan dibalikin. Coba dulu. Langsung jalanin aja ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini transient 1 GUID yang pertamanya ini, GUID keduanya ini. Beda. Transient yang scoped pertamanya ini, keduanya ini. Singleton pertamanya ini, keduanya ini juga sama. Apa sih bedanya? Bedanya gini. Kalau kita instance suatu kelas itu transient ya, injectionnya pakai transient, itu artinya setiap kali kelas itu di instance dipanggil, baik itu di controller, apa nanti ada di service atau di mana dia dipanggil melalui dependency injection tadi, kita kasih i nama service-nya apa, itu netcore akan selalu instance. Lu dapat selalu yang paling baru. Baru setiap dalam satu request, setiap ada yang minta itu di dalam controller, service atau dimanapun, pasti akan dibikin kelasnya baru. Selalu instance yang baru. Kalau pakai scoped, maka dalam satu request itu, siapapun yang minta akan dikasih satu instance yang sama. Dalam satu request. Request berikutnya, dia bikinin instance baru dikasih lagi. Tapi semua yang akses akan dapat instance yang sama. Request, bikinin lagi. Kalau singleton, ini maka dalam satu live aplikasi selama server IIS-nya atau server netcore-nya itu nggak dimatiin, maka lo dapat instance itu aja, nggak akan berubah. Misalnya hari ini gue akses ke server, kalau ada singleton ya, maka gue akan dapat GUID yang ini. Besok gue datengin lagi ke server, tetap yang ini, selama aplikasinya nggak mati. Tapi kalau yang scoped, setiap kali kita request dia dibikinin baru. Kalau yang transient, setiap kali kelasnya diakses dibikinin baru. Gitu bedanya. Berarti yang 1-2 yang apa? Scoped 1-2-nya berubah. Yang ini singleton tetap. Yang ini akan berubah, yang ini pasti berubah. Ini kita refresh ya. Oh, ini tetap kan.
A19 ini berubah nih, tapi sama. Yang ini selalu berubah. Kita refresh lagi, A19 tetap. Refresh berapa kali pun yang bawah singleton itu tetap sama. Tapi kalau kita matiin aplikasinya, close, terus kita jalanin lagi. Tadi kan A19 sekian ya. Nah, baru berubah C11. Ini gua refresh tetap C11. Yang scoped akan selalu sama karena satu kali request dia di instance sekali. Kalau yang transient setiap kali di instance, setiap kali dipanggil kelas itu pasti di instance baru. Makanya antara 1 dan 2 beda. Ini bedanya dari si dependency injection tadi. Jadi maksud gua jelasin ini, jangan sampai nanti kita butuh suatu kelas yang memang dia itu harus baru setiap kali request kita pakai singleton. Jadi pusing nanti. Kok udah gue matiin request gue refresh, kok tetap begitu ya instance-nya. Misalnya, contoh di service itu kita bisa mengcollect error message. Kalau dia singleton, berarti selama aplikasi itu hidup, error message itu akan selalu ada. Padahal kita berharap waktu kita refresh, instance baru dong service-nya. Masa sih yang itu juga? Harapannya errornya hilang dong gitu. Tapi karena kita pakai singleton, kok masih ada ya? Pusing sendiri nanti gitu. Jadi ada 3 jenis instance dependency injection yang ada di Notcore ini. Ada transient, scoped, singleton. Bedanya tadi, transient setiap kali dia dipanggil, dia di instance baru. Scoped setiap kali di refresh, setiap kali request baru, di instance baru. Singleton selama aplikasi yang nggak mati, yaitu instance yang dipakai. Yang transient contohnya scoped kayaknya sampai yang begitu deh. Transient kalau misalnya lu butuh apa namanya ya, konteks, tergantung juga sih kalau konteks. Bisa juga kan lo butuh yang scoped, satu request itu dipakai semua. Ya, gue belum tahu konkretnya seperti apa ya, dipakainya di mana. Apakah nanti akan pakai yang, apakah itu akan terus di instance setiap kali dibaruin atau gimana. Cuma yang biasa dipakai sih scoped di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini cara-cara instance. Susah nggak? Gampang ya kayaknya ya. Belum kerasa sih ini. Kalau nggak ada, gue lanjut connect ke database biar enak, biar bisa langsung nyobain apa sih data-data segala macam. Terus kalau apa bisa lu sambungin sama view yang lu bikin kemarin. Ini kita close all dulu. Nah, untuk ke database ini kita pakai Entity Framework EF. Itu adalah object relational mappingnya yang dibuat sama Microsoft. Itu powerful banget. Cuma memang behaviornya kita harus pelajari dulu ya, supaya nanti nggak tersesat juga, karena dia ada kayak tracking dan lain-lain. Nah, untuk nambahin EF ini, itu kita harus nambahin melalui Nugget di sini. Klik kanan, Manage Nugget Package. Ada beberapa yang harus kita install. Terus di sini ada Entity Framework Core. Nah, ada beberapa nih. Ini Entity Framework Core jelas, ini harus kita install dulu ya. Ini library-nya. Oke, accept. Oke, terinstall Entity Framework Core. Lalu database yang mau kita pakai apa? Dia ada banyak, ada MySQL, ada Postgre, ada jelas SQL Server, ada in memory. Kalau misalnya lu pengen cuma buat main-main di memory doang terus nggak disimpan ke database aslinya gitu, ada memory. Karena kita sekarang pakai SQL Server, maka ambil yang Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Ini install juga. Oke, accept. Oke, terinstall. Setelah itu, jadi
pendekatan dari IF ini ada dua. Ada code first, ada database first. Gue lebih suka code first. Apa sih bedanya sebenarnya? Nah, code first itu artinya kita bikin dulu source code, bikin model, bikin segala macam tuh relasinya. Udah beres, gue bilang jadiin ini database. Truk di migrate sama dia, jadi ke database. Jadi kita yang tentuin modelnya mau gimana, relasinya mau gimana, kasih tahu IF, nanti IF yang migrate ke dalam database. Itu code first. Yang kedua, database first. Ini biasanya untuk reverse engineering atau lo mau bikin aplikasi dari existing database yang gue nggak mau berubah database gue karena data gue udah lengkap dan segala macam, lo bikin yang baru. Nah, ini bisa pakai database first. Database first itu kita kasih tahu IF mana database-nya, jalanin migration dia, nanti dia tarik tuh dari database ini jadi model apa aja. Jadi ya pendekatan dua tuh. Yang kita pakai adalah yang code first, karena kita tentuin dulu modelnya. Karena menurut gua masalah penyimpanan itu seharusnya nggak jadi concern gitu, tapi itu harusnya dienkapsulasi. Apakah lo mau taruh itu di file text sekalipun, atau mau ke database, atau mau ke web service, itu urusan lain. Ya, tapi kita desainnya yang benar dulu dari sisi modelnya. Nah, dengan IF dengan adanya code first ini, kita bisa coding dulu model segala macamnya, habis itu dimigrasi ke sana. Nah, supaya itu bisa terjadi, ada dua hal lagi yang harus diinstal. Pertama itu design, Microsoft Entity Framework or Design. Ini dia butuhkan untuk ngebaca model tadi, terus nanti di-convert jadi sebuah sintaks yang itu akan melakukan migration. Yang kedua, Entity Framework Core Tools. Ini adalah tools yang dipakai nih. Entah tadi code first atau database first, kita akan butuh Microsoft Entity Framework Core Tools ini. Karena tools ini nanti dipakai buat create migration sama buat mengeksekusi migrationnya ke database. Jadi kita nggak ada lagi istilah masuk database, create new table, definisi apa, nggak ada. Itu semua langsung dikerjain sama dia. Jadi ada 4. Microsoft Entity Framework Core, Microsoft Entity Framework Core SQL Server, karena kita pakai SQL Server, Microsoft Entity Framework Design, karena ini buat reverse engineering tadi. Terus ada Microsoft Entity Framework Core Tools. Ini tools yang buat dipakai nanti buat melakukan migration. Setelah 4 itu diisi, kita akan define modelnya dulu. Gue bikin di sini folder entities. Lalu kita bikin class. Gue yang gampang aja lah, province city ya. Province. Nah, di sini province kita define. Ini untuk ID sebetulnya kita bisa pakai GUID atau bisa yang lain. Cuma gue mau manfaatin auto numbernya SQL Server. Jadi jangan kita nge-handle deh ID-nya gitu. Karena gue punya pengalaman susah juga dengan ID yang kita handle itu adalah kalau kita mau melakukan batch proses. Itu kita harus nge-handle sendiri tuh generate ID-nya. Itu bakalan susah. Apalagi kalau data lu banyak. Jadi gue serahkan SQL Server. Terus dia punya property name dari province itu, terus dia punya property HQ address, headquarter address ya. Oke. Ada seperti ini. Lalu ini kalau cuma satu aja kurang seru. Ini kita harus tambahin one to many. Jadi province punya banyak city supaya nanti kelihatan cara bikin relasinya. Di sini ada city. In ID string name, city name, lalu string balai lokasi, balai kota atau apa sih? Ketika ini one to many, itu kita harus buat bapak punya list of anak punya bapak, supaya nanti ketika kita ngambil anaknya kita tahu city ini nih provinsinya apa sih, atau sebaliknya provinsi ini punya city apa aja. Jadi harus dibikin sirkular seperti itu. Maka di sini kita kasih tahu. Nah, yang kita kasih tahu adalah pertama kita kasih tahu province ID-nya. Gini. Terus kalau kita bentuk gini, karena kan kita bisa jadi butuh city.province.name. Gue butuh gitu. Apa pengen tahu province name-nya. Biasanya kan kita lakukan ini adalah objek province-nya.
S professor. Province-nya, lalu di sini kita kasih nama province. Bisa kan kayak gini. Cuma ini jadi problem karena nanti ini dianggap sebagai field baru sama IF. Nah, untuk ngasih tahu dia itu objek dan memang tidak perlu diproses, ini kita kasih keyword virtual. Public virtual province. Terus kalau misalnya lu ternyata butuh properti yang memang cuma ada di situ doang, nggak masuk ke database. Nah, misalnya di sini kita tambahin boolean is Highland misalnya. Tapi nggak mau ke database ya. Ini maka di sini ada keywordnya not, sorry gue lupa. Kita import dulu ya. Using Microsoft Core. Not mapped. Lupa gue. Ada keywordnya buat apa? Buat matiin bahwa si field itu nggak termasuk ke dalam database. Ntar gue coba cek dulu ya. Di source code gue ada nggak nih? Oh, not mapped. Not mapped. Oh, data not session salah. Nah, kayak gini. Not mapped ini akan ngasih tahu IF supaya jangan mapping ini ke dalam table. Jadi memang itu cuma properti yang ada di situ aja, nggak dipakai, nggak disimpan, nggak diisi. Kayak gini ya. Nah, tadi kan city udah punya province. Sekarang province harus punya city. Paling gampang adalah ini kita bikin list of city. Lalu ini cities gitu ya. Cuma ini akan jadi anti pattern karena list of city itu kan seharusnya di-maintain oleh province. User yang punya instance province itu nggak boleh ngacak-ngacak city sesuka dia. Jadi misal gini, gue contohin di controller sini ya. Ada tag get lagi road city get city list. Nah, kalau misalnya gua instance province new province, nah, gini terus cities ini kan bisa di macam-macam ya, bisa di add, bisa di clear, bisa di looping, bisa di add range, macam-macam. Ini jadi bisa masalah karena model ini harusnya di maintain oleh si province, termasuk untuk kalau kita mau nambahin, mau ngapus atau mengedit apapun itu yang ada di situ, harusnya kita enkapsulasi ini, nggak langsung. Nah, untuk itu bisa terjadi, kita harus bikin private variable list city ini, city, terus langsung kita instance gitu. Nah, nanti di sini jangan pakai list tapi pakai i read only list. Jadi dia nggak akan bisa diubah-ubah. Lalu ini kita tunjuk ke cities. Nah, gini. Dengan begini, nanti kalau diakses province-nya, cities, nggak ada lagi add. Karena dia read only. Kita cuma bisa ngakses isinya apa aja, nge-count, dan lain-lain. Pertanyaannya gimana kalau gue mau nambahin city baru? Maka di sini harus ada tambahannya. Public add city kelas city yang baru. Baru di sini add city. Begitupun kalau untuk kita remove add void.
remove ini kita harus tambahin remove city, remove, sama terakhir mungkin ada clear ya. Kalau misalnya memang mau menghapus semuanya. Nah, untuk edit gimana nih? Karena edit kan berarti kita harus cari dulu. Ada nggak sih di sana di dalamnya gitu? Kalau misalnya ada di update, kalau nggak ada di balikin lah, nggak usah ada yang di update, atau kalau mau di add ke dalam situ. Berarti public void add or replace city. Nah ini kita isi dulu city selected sama dengan null, baru kita periksa. Kita harus simpan indeksnya ya. Index for each item in cities. Nah, ini diperiksa if item.id sama dengan city.id, maka selected sama dengan item break keluar. Ini buat meriksa city ini dengan ID itu ada nggak sih di dalam. Kalau ID-nya beda mah ya kita anggap beda, karena kan yang kita pegang ID. Maka ini kita cek if selected-nya itu null, berarti kan udah ketemu, maka ini adalah city yang baru. Tapi kalau misalnya ada di dalam situ si ID itu, maka ini cities untuk indeks tersebut sama dengan city. Kita refresh, cek, dimasukin gitu. Jadi dengan begitu state dari si kelas si list city ini tuh di handle-nya oleh si province. Nggak bisa nanti tiba-tiba jadi null atau nanti tiba-tiba operasi dalamnya tuh berubah-berubah, itu nggak bisa diakses dari luar, tapi kita encapsulate semuanya jadi ada di sini. Bisa add city, add replace city, remove maupun clear. Nah ini sebenarnya ada redundansi ya antara ini dan ini. Gua rasa ini sih sebenarnya nggak perlu. Ini bisa kita ubah untuk masukin city baru tanpa kita harus bikin class city. Kita ubah ini jadi masukin city baru ya, ada name, lalu ada lokasi, balai, kota. Nah, lalu di sini kita var city sampai dengan new city. Ini kan agak repot nih kalau misalnya harus nge-populate properti di sini. Ada baiknya juga di sini nih city ini kita bikin constructor 2 biji. Satu yang default yang nggak ada parameternya, satu lainnya lagi yang ada parameternya. String name-nya apa, string lokasi balai kota apa, lalu terakhir in province. Lalu ini baru kita isi nih, name sama dengan name, lokasi sama dengan lokasi, province ID sama dengan province.id, province sama dengan province. Cuma ini harus dicek if province-nya tidak sama dengan null, baru kita lakukan hal ini. Kalau null ya jangan. Nah, karena udah ada konstruktor, berarti nanti di sini kita tinggal kasih parameter. Karena nanti konstruktornya di sini ada dua, ada yang kosong, ada yang ada parameternya. Nah, yang ada parameternya itu kita isi deh. Name, lokasi. Nah, lalu untuk provinsinya apa? Itu kan kita lagi ada di kelas provinsi. Kita kirim aja berarti dia aja adalah city dari provinsi itu. Sampai di sini dia udah jadi, ini kita punya provinsi yang punya banyak city. Yang city itu dia punya provinsinya apa. Dan udah aman juga ya listnya. Jadi setiap provinsi di instance itu nanti dia pasti punya list of city yang kosong. Nanti itu akan dipopulate kalau nanti pakai pakai if ngambil dari database, itu pun akan dipopulate otomatis sama si if-nya. Terus setelah ini jadi provinsi, kita jalanin ya province. Ini misal gua gini, province.name province.hq address Bandung.
Eastern, oke, province. Ini masih belum ke database, masih ke entity, masih ke kelas model biasa. Oke, city, tryout, secure. Nah, responnya seperti ini ya. Bisa gua jalan di sini. ID 0, Jawa Barat, Bandung, citiesnya kosong, nggak ada isinya. Karena ini nggak diisi dan nggak dipopulate juga ya. Kalau ini kita tambahin province, add city, Bogor, Bogor Tengah, iya, karena kan di instance kosong, list of kosong. Nah, error. Ini enggak. Nah, kalau tadi sebelum kita isi, ya, jalanin, itu dia nggak error. Nggak error. Tapi dia ngeluarin cities itu string kosong, list kosong loh, nggak ada isinya. Kan di dalam JSON kan apa, kurung siku itu kan array kosong gitu, nggak ada objeknya. Tapi ketika gua tambahin sini nih, dia jadi error ketika akses city list tadi. Ada yang bisa jawab nggak? Nanti gua kasih lihat error. Kenapa sih gitu? Unhandled exception occur when processing the request. A possible object cycle was detected. This can either be due to a cycle of or if the object depth is larger than maximum allowed depth 32. Nggak sampai 32, ini cuma 2 objeknya. Kalau sampai 32 mungkin karena itu. Tapi kalau ini cuma 2, kok dia error? Ada yang tahu nggak kenapa? Hah? City? Gue cuma nambahin ini doang. Ini kalau gue debug nih sini, nggak error. Nih, province nih. Ada province, so city-nya ada. Tuh. Tapi kenapa waktu gua run error? Hah? City object. Objek, tapi bukan itu penyebabnya. Dia apa? Enggak, karena kan masih bisa. Masih bisa. Objeknya tuh ada. Tapi begitu gua lempar itu ke depan, ke JSON, gua kan pasti kalau ke JSON di deserialize, jadi JSON kan dari objek. Kok dia error? Coba. Ini. Cycle. Nggak tahu. Gua kasih tahu ya. Itu karena gini. Ini kan province tadi ya. Province dia punya list of city. Province punya list of city. City punya province. Akhirnya ketika kita kasih ke depan, dia kan nge-breakdown tuh. Province isinya apa aja sih? Nama, headquarter, list of city. Oke. City isinya apa aja? Nama, balai kota, province. Oh, province isinya apa aja? Muncullah error ini. Dan cycle, muter. Nah, untuk ngehandle ini, sebetulnya ini salah satu rules juga ya. Ketika kita punya model atau model dari bisnis proses, itu harus dipisahkan antara yang jadi entity di dalam suatu proses dengan model yang nanti dikeluarin keluar.
yang diekspos ke API. Itu istilahnya pakai DTO, Data Transfer Object. Kenapa harus gitu? Karena biasanya yang nanti ngekonsum API itu dia nggak butuh semuanya. Dia mungkin cuma butuh depannya doang, cuma namanya aja misalnya. Atau dia cuma butuh kayak kita di sini nih. Gue cuma butuh ngelis daftar provinsi, ya oke lah, provinsi sama daftar city, nama dan alamat balik kotanya aja. Gue nggak perlu tahu lagi kan provinsinya mana, karena dia memang udah anak dari provinsi. Jadi nggak perlu dipopulet nih ininya. Nah, untuk bisa mencapai itu, kita harus convert itu menjadi DTO, Data Transfer Object. Itu salah satu rules bahwa di dalam API itu kita jangan sampai mengekspos model yang dipakai di dalam bisnis proses, karena itu pasti kompleks, pasti bisa jadi dia banyak relasinya. Yang itu tuh begitu dimajuin ke depan, misalnya kayak tadi province sederhana ini cuma punya list of city. Gimana kalau misalnya udah purchase order? Purchase order dia punya purchase request-nya apa? Purchase request nanti punya apanya lagi. Begitu kita lempar ke depan PO, dia kan nge-populate terus tuh. Ini apa aja sih, karena dia butuh nge-serialize objek tadi. Akhirnya data yang masuk ke depan itu gede banget, bukan cuma PO aja, ternyata PR-nya juga, ternyata ada apalagi invoice-nya juga dan lain-lain. Jadi gede banget. Jadi kita butuh ada model yang memang dikhususkan untuk menghandle API ini. Gitu. Jadi begitu kita bilang kayak tadi contoh ini province, kita harus butuh province DTO. Di province DTO itu di-define apa aja sih yang bakalan keluar. Ini loh, gua nggak butuh rekursif dari city ke provinsinya, cukup city-nya aja. Nah, untuk bikin itu sebetulnya sama ya, kelas biasa juga. Di sini DTO. Bikin kelas province DTO. Lalu kita bikin anaknya si province itu city DTO. Nah, di dalam city ini kita, kalau bentuknya sederhana sih memang ini akan terlihat redundan. Name string tadi apa namanya, lokasi mulai kota ya, province ID. Ini terserah nih atau butuh atau enggak ya, misalnya province name. Ini gue contohin aja nanti karena ada hubungannya. Province name kan jadi gini, dia nggak butuh objek lagi. Si province juga nanti sama, province DTO. Ini cukup butuh ID, name, HQ location, list of city DTO, cities. Terus nge-convertnya gimana? Dari sini. Capek banget dong kalau kita harus bikin province DTO, new province DTO. PR banget ya. Province cities name, ini harus diisi satu-satu. Bisa sih, cuma terlalu rajin. Jangan gini. Kita butuh bantuan. Disinilah automap masuk. Automapper. Jadi automapper itu untuk mapping dari objek-objek gimana sih? Gitu. Nanti dia yang ngerjain. Apa jadi apa dia ngerjain. Terus kalau ada yang nggak standar gimana? Kita bisa konfigurasi. Kita kasih tahu properti yang ini nanti masuknya ke sini ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Dan dia bisa kita kasih tahu bahwa objek ini bisa bolak-balik loh. Di reverse gitu. Karena kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi nanti ada model yang memang dikhususkan untuk create dari depan, dari front end. Front end misalnya tadi province ya. Province kan lengkap tuh objeknya. Province terus city. Gue mau nambah province doang nih. Ini master data province. Maka nanti DTO-nya tuh ya cuma ID, name sama HQ address, nggak ada city-nya. Jadi ada kayak gitunya. Nah, untuk supaya bisa otomatis mapping, di sini kita kasih manage nugget package. Ada namanya automap. Nah, automapper extension Microsoft Dependency Injection ini kita pakai supaya nanti kita bisa pakai itu di dependency injection dan nggak perlu create new segala macam lagi ya. Oke, kita install dulu.
Automap extension Microsoft Dependency Injection. Nah, itu kita register di sini. Kita using Automapper, terus service use service-nya sini. Ya, apa itu namanya ya? Ntar gua agak lupa. Add Automapper. Nah, ini di add itu mau di add di mana? Karena tadi pakai startup, kita kasih tahu type-nya adalah nanti di startup. Ini dari startup. Nah, setelah ini jalan nih track. Oke, Automapper-nya ada, udah kita pakai sebagai service. Terus supaya kita bisa mapping dari entities ke DTO ini, kita perlu satu kelas tambahan, yaitu mapping profile, untuk ngasih tahu gimana nanti cara mappingnya. Di sini automap juga turunan dari profile. Lalu di dalam konstruktornya mapping profile. Disinilah baru kita akan mappingin. Caranya adalah create map dari apa, city misalnya tadi, ke apa, city DTO. Dah. Using dari city ke city DTO. Terus di sini ada lagi perlu dilihat di sini yang ada agak berubah beda tuh gini. Di city itu kan cuma ID, name, lokasi, province ID dan province. Tapi di city DTO itu ada province name. Gimana dia bisa tahu bahwa province name itu gue harus nyari dari .province.name loh. Nah, di sini kita kasih tahu nih. Di tadi itu kita tambahin for member DTO ini pakai predikat ya. Province name tadi, ini tujuan berarti kan. Plus tujuannya ini akan diisi oleh entity.province.name. Nah, jadi dia dari sini ke sini. Dari city ke city DTO. Untuk member destination-nya itu province name, yaitu di city DTO tadi, itu ambil dari source-nya province.name. Jadi dia akan ngambil dari province.name, dia masukin province name. Terus setelah itu ini kan satu arah dari city ke city DTO. Kalau kita mau dia bisa balik lagi dari DTO ke city, ini kita tambahin reverse map. Maka ini akan bolak-balik nih, kita masukin city DTO, balikannya city. Kita masukin city, balikannya city DTO, dia bisa bolak-balik. City udah, tinggal create map satu lagi, province DTO. Ini reverse map juga aja. Nah, cuma karena province nggak ada yang aneh-aneh, kita cukup giniin aja. Nah, setelah itu baru nih, pas kita mau keluarin kan tadi kita harus berstruggle dengan gini ya, mappingan satu-satu susah banget. Itu kita tangkap dulu nih instance-nya. Read only i automapper. Oh, mana nih? Using automapper. I automapper. Terus kita tambah lagi di sini di mapper, terus baru mappernya berarti kita dapat nih instance mappernya, karena tadi ya dependency injection dia bikinin instance. Nah, setelah mappernya dapat, baru di sini kita hapus mapper.map. Mau jadi apa? Province DTO. Mana objek yang mau dikonvertnya? Province. Maka ini akan balikin.
kan dia udah akan jadi di mappingin otomatis nih dari province tadi ke province DTO. Kita coba run. Dan automapper ini fiturnya banyak banget. Kalian bisa lihat nanti di dokumentasinya di automapper itu banyak banget ininya fitur. API city ya tadi ya. Nah, cerak keluar. Jadi dengan begini kita bisa lihat objeknya tuh name-nya apa, ini nggak keisi ya. Cities list of object city tadi. Nah, karena tadi kita udah kasih tahu untuk province-nya itu ngambil dari objek dianya .province.tem, maka ini langsung keisi. Sama dengan yang ada di sini. Nanti DTO tergantung kebutuhan di lapangan. Dia butuh objek apa, nanti kita harus sesuaikan si properti ini. Nah, untuk ngegampanginnya tadi pakai automap tadi. Jadi kerjaan yang misalnya propertinya tadi cuma sedikit, gimana kalau propertinya udah 20, 30, udah nested segala macam kan susah. Pakai automap semuanya jadi gampang kayak gini. Oke. Tadi udah entity-nya automap DTO ke depan, terus relasi antar objek. Gue mau masuk ke relasi database dan nanti cara generate migration-nya dan pakainya. Sebelum situ di sini ada pertanyaan dulu. Di apa? Ini di startup service.add_automapper type of startup. Jadi dia nanti di instance ketika lagi jalan startupnya. Ini kayak ngeregister gini sebenarnya. Ini kan di using automapper. Kita tadi nambahin nuggetnya dulu di sini. Mana sih? Nugget installer nih, automapper extension Microsoft Dependency Injection. Ini ditambahin, nanti terus kita using di atas. Nanti di sini kita bisa add service-nya, add automapper. Dengan ini udah ditambahin begini, ketika masuk controller kita bisa kasih mapper. Ya udah. Ini salah satu konsep object oriented. Salah satunya itu adalah loosely coupled dan highly cohesive. Loosely coupled berarti dia nggak terikat satu sama lain, bebas. Implementasinya adalah seperti ini dengan interface. Di sini yang kita lihat mapper. Dia nggak terikat dengan salah satu implementasi dan kita sendiri malah nggak tahu ini implementasinya gimana sih, nggak tahu. Gue cuma tahu bahwa interface ini, gue punya metode ini, nanti metode ini bisa melakukan apa sih? Kayak tadi, di sini ada objek instance mappernya dan kita pakai untuk nge-map. Implementasinya gimana? Itu urusan dia. Nanti mau instance-nya kayak gimana? Itu urusannya automap dan kadang bisa dikonfigur juga seperti di sini, add automap. Begitu juga dengan register service dependency injection di sini juga sama. Yang kita pakai tuh selalu interface. Jadi memang programming to an interface tuh penting ya supaya nanti kita mudah juga, karena nanti ini ngait juga ke nanti unit test gimana cara melakukan testing service data access. Dengan adanya interface kayak gini jadi gampang, jadi nggak misalnya controller punya service apa, service ngakses data access apa, kalau itu nggak pakai interface berarti kita harus pakai konkret yang ini dan konkret yang ini, dan bisa jadi itu nanti harus nyambung semua ke database, harus nyambung ke service yang ada, itu jadi susah ngetesnya. Tapi kalau ada interface kita bisa lokalisasi. Kayak gini juga jadi gampang nih. Pakainya kita cuma tahu cara pakainya, library yang ada, nggak usah peduliin implementasinya gimana. Ada lagi? Nggak ngambil city apa? Oh, bisa sih. Kalau secara DTO enggak. Itu karena kan dia pasti masuk ya. Cuma untuk data nanti itu bisa di
kalau dari database itu misalnya kayak tadi province, city, bisa jadi kan kita butuh list of province. Gue nggak mau list of province-nya ternyata ngambil city juga, misal kayak gitu ya. Cuma mau city-nya aja. Nanti di database ada caranya. Jadi gimana gue cuma ngambil depannya doang, nggak mau sama relasi ke belakangnya. Nanti gue jelasin. Tapi kalau ini kan karena objek, kalau itu nanti jadi sama kayak gini nih, nggak di add, nggak di add city-nya. Karena kan city ini kan pasti database ya. HQ address jangan beda. Oh, location. Oh, nggak ada, gue lanjut ya. Kita masuk ke cara membuat migration database-nya. Nah, untuk bisa masuk ke migration, pertama itu migration itu harus ada konfigurasinya. Kita kasih folder configuration. Lalu kita harus buat masing-masing. Tadi kan ada dua entity yang mau masuk ya, city dan province. Maka kita harus konfigurasi supaya .NET-nya, IF-nya tahu harus ada apa aja sih di situ. Kita kasih nama kelasnya province configuration. Ini ya, contekan dulu ya, gue lupa nama ininya, apa namanya, inheritnya dari apa, structure configuration. Oke. Nah, dia itu harus inherit dari sini. Kita terus kita harus kasih tahu itu tuh untuk entity apa, province. Jadi terus ini harus implement, configure. Di dalam configure ini baru kita kasih tahu nih. Di sini ada builder dot hash key. Ini kita ngasih tahu primary key-nya apa sih nanti di database. Itu primary key-nya adalah ini pakai predikat juga. .id. Dia gimana bisa tahu ini kita nunjuk ke objek province dari sini. Inherit entity, kita kasih tahu bahwa nanti model yang dipakai tuh province. Hash key ID. Berarti kita kasih tahu bahwa property ID itu adalah primary key-nya. Terus kita mau pakai auto number tadi. Maka builder untuk property ID itu adalah use identity column. Berarti jadi auto number. Setelah itu kita harus kasih tahu juga, ini bisa juga ngasih tahu ini ya, property apa maksimum allowed atau is required gitu, ini bisa dikasih juga. Jadi kan istilahnya berarti not null, atau misalnya max hash max length berapa yang boleh diisi gitu, bisa diisi juga di sini. Nah, cuma ini yang penting berikutnya adalah relasinya. Province punya list of city, berarti kan dia harus tahu tuh, karena kita harus bikin rules apa namanya, foreign key dan integrity relationship-nya. Maka di sini kita kasih tahu dia punya hash many. Hash many apa? Hash many ini propertinya adalah cities. Dia punya banyak cities. Province punya banyak cities. Lalu citiesnya gimana? Dia punya satu. Cities punya satu province. Jadi D-nya ini udah nunjuk ke city. Yang tadi ini kan province. Has many province.city with one city.province gitu. Jadi province punya list of city, si city ini punya satu province. Dikasih tahu gitu. Lalu di city di objek city tadi ada foreign key-nya nggak? Kalau ada, kasih tahu juga yang mana. D province ID. Gini. Dengan begini dia akhirnya tahu nih. Oh, gua nih lagi configure province. Nanti province ini punya loh list of city. Nanti ya ke table city sana. Yang di city itu dia punya foreign key ke tempat gua. Objeknya apa, apa namanya? Fieldnya yang mana, propertinya apa, di define di sini. Ini udah nyambung nih, province ke city udah nyambung ya. Terus city yang bilang tuh
Kalau bisa ada hash itu harus poin Yang apa? with one bawah with one lagi. Enggak. Kalau bilang Kalau itu city itu berarti has one. hash one aja Heeh. hash one kita kayak city punya Kalau misalnya gini, sertifikasi apa namanya, purchase order punya company. Company kan nggak punya purchase order, iya ya kan? Itu berarti purchase order dot has one company with many kosong aja, kosong. Terus baru has foreign key company ID. Karena kan dari sana nggak ada kesini. PO punya company. PO ini punya company siapa gitu kan? PO punya company. Tapi company nggak punya PO. Masa master company punya PO? Nanti mah macam-macam dong, punya PR, punya enggak. Tapi company punya PO punya company, company nggak punya PO. Cara define-nya nanti gini. Misalnya has one, nah gitu. Dot objeknya apa? Ini dia nggak bisa ya. Terus nanti with many-nya kosong, has foreign key-nya langsung dikasih tahu apa. Ini kalau dia cuma punya has a relationship. Jadi atau kalau di ini sama nggak sih di view belongs to, sama ya, belongs to kalau di Vue.js. Karena ada has many, ada belong to. Nah, kalau belong to nanti bentuk relasinya seperti ini. Ini yang province. Kita bikin satu lagi yang city. Import dulu. Ini city. Implement. Salah. Implement. Nah, ini sama kayak tadi ya, dia punya key build.id, terus property, use identity column. Nah, sekarang relasinya city punya province, builder dot has one, ya kan, province, ya kan. Terus ini kan udah dari province, berarti dia punya banyak cities, foreign key, base province dot, ini biar seragam. Jadi city punya satu province, province punya banyak city, foreign key-nya apa? Province ID. Dengan begini udah kelihatan. Jadi EF udah bisa bayangin, gue harus bikin table kayak apa, gue harus bikin rules relationship-nya seperti apa. Defaultnya ini nanti ada kayak cascade update dan cascade delete. Kalau misalnya suatu waktu itu mau di dikasih rules, itu bisa kita tambahin. Di sini nih on delete ngapain? Apakah delete behavior-nya mau cascade, restrict, atau mau gimana? Itu bisa dikonfigur juga. Untuk sekarang kita kasih default aja, itu berarti ada cascade update, cascade delete. Oke, konfigurasi udah jadi. Berikutnya kita harus register itu entity dan configuration ini ke dalam DB context, karena itulah utamanya dari koneksi database-nya. Add class app DB context. Misalnya ini inherit dari sini, terus di konstruktornya kita harus tambahin option base. Ini sebenarnya buat ngasih tahu ke base classnya bahwa kalau ada option, nanti terusin option ini buat ngasih tahu database yang dipakai apa, terus apakah ada in memory atau database spesifik gitu. Option yang bisa dipakai untuk DB context. Berikutnya kita harus tambahin property. Jadi DB context nih anggapannya adalah semacam connection. Ini loh connectionnya DB context. Di dalam DB context itu nanti ada DB set.
DBset itu adalah tabel-tabelnya. Jadi untuk akses tabelnya, di sini kita bikin properti DBset untuk province. Tambahin propertinya provinces. Begitu juga untuk city, cities. Nah sampai di sini sebenarnya udah jadi nih. Kalau kita nggak perlu migration, ini udah bisa dipakai. Nanti si DB context ini otomatis di instance sama dependency injection. Kita harus register di service ya. Terus si provinces ini udah ngakses ke tabelnya province. Tapi karena kita mau migration, kita harus override nih suatu method lagi di sini. Namanya apa ya? Oke, gue lihat dulu. Text namanya tuh model creating. Ini harus kita override. Or model creating. Jadi ketika model itu dibuat, dari mana sih itu? Namun ini tinggal gini doang sebenarnya. Model builder dot apply configuration new province configuration. Province configuration. Terus model builder satu lagi new city configuration. Ini udah jadi, DB context udah jadi. Ada ini ya, DB set yang bisa diakses di dalamnya, public property. Terus untuk konfigurasinya juga udah ada di sini. Berikutnya kita harus register itu di dalam startup supaya dia bisa di instance nanti di controller injection, construction injection. Using entity Microsoft Entity Framework. Nah itu supaya bisa jalan, ini kita tambahin add DB. Terus optionnya adalah use SQL Server. Di sini adalah connection string ya. Kalau lo mau hardcode taruh sini. Tapi karena kita pengen itu bisa dikonfigur, kita akan taruh connection stringnya itu di upsetting sini. Kita taruh connection strings default server sama dengan gua taruh di lokal 1433 database. Aku udah bikin tadi ya. Kita delete dulu aja. Hello Netcore database-nya. User ID-nya admin, password-nya password. Nah, untuk bisa masuk ke sana berarti ini kita harus masuk ke configuration dot get connection string. Nah, terus kenapa? Oh, get connection string. Oh, ini kita kasih tahu default. Nah, ini berarti kalau di strukturin gini, use SQL Server configuration default. Nah, jadi kita akan pakai add DB context dari kelas fdb context yang tadi sini. Terus optionnya adalah gunakan SQL Server yang koneksinya adalah di sini connection string karena kita pengen itu dinamis, kita taruh di upsetting connection string default namanya. Ditunjuk dari sini configuration.get connection string apa namanya default. Nah, udah jadi nih semua. Terus kita mau pakai di controller kan, tadi udah dibuat. Berikutnya kita akan pakai. Cara pakainya gimana? Kita taruh di sini. Read only up db context.
teks, terus kita terima itu sebagai updb konteks. Baru nanti si konteks ini udah jadi instance, itu akan langsung dipakai untuk operasi database. Nah sebelum itu database-nya itu kan tadi pakai HelloNet Core ya, di sini kosong, belum ada isinya. Untuk ngisi migrasi ke sana, kita jalanin package manager console. Sini. Ini kalau mau buka ini bisa dari sini. Tools, package manager console. Atau lu bisa juga pakai PowerShell, command prompt. Cuma gue lebih suka pakai ini karena sintaknya lebih gampang. Nah untuk membuat migration, itu yang kita harus lakukan adalah kasih perintah add min migration. Terus nama migrationnya itu apa? Misal kita bilang add city and province. Nah kalau ini nggak dikasih parameter apa-apa, nanti kelas migrasinya tuh dihambur di depan sini nih, jadi berantakan lah. Nah supaya di folderin kita kasih min o migrations, nanti dia akan masuk ke folder migration. Yang terjadi dia akan build, dia baca, terus nanti kelas-kelasnya itu akan dimasukin ke dalam folder migration ini. Sukses. Nah jadi ada folder baru migration, ada kelasnya 2. Jadi kalau dilihat ini model snapshotnya ya, yang tadi kita define di configuration, ditarik sama dia ke sini. Terus ada migrationnya. Di sini ada perintahnya nih, migration builder, create table province, fieldnya apa aja, tipe datanya apa, varchar max karena tadi kita nggak define, primary key-nya mana, terus ada foreign key relasinya gimana, foreign key city province on delete gimana gitu, di define sama dia. Sini. Iya, jadi enggak canggih ya. Sebetulnya dia lihat ini. Nih, ini kalau nanti ada multiple project, itu tuh adalah project yang memiliki updb konteksnya. Bisa dipilih di sini. Karena cuma satu, ini jadi cuma ada di sini doang ya. Gua kasih nih. Nih. Di sini ini nanti ada pilihan project-project kalau lebih dari satu. Nah, project yang ditunjuk haruslah project yang memiliki DB konteks. Karena dia akan jalan lewat situ kalau DB konteks itu. Terus perintahnya tadi ya cuma gini, add migration, apa namanya ini bebas. Selama unique bebas. Terus min o migration supaya masuk folder migration supaya rapih semuanya masuk di situ. Yang dia lakukan dia build sukses, beres, terbentuklah migration. Kalau migration ini belum pernah dijalanin, terus mau kita hapus, tinggal remove min migration, hilang nanti dihapus sama dia migration yang tadi dibuat. Sampai di sini ini baru sampai sini ya, belum nyampe ke database. Database-nya masih kosong, belum ada isinya. Nah, supaya bisa masuk ke database, yang perlu dilakukan adalah update database. Ya, dia build juga, jalanin, habis itu dia dan. Nah, sampai di sini berarti udah masuk nih. Fresh muncul cities, kolom, province, kolom ada ya sesuai dengan yang tadi. Nah, ada tambahan if migration history. Sebetulnya ini adalah history migration apa yang pernah dijalanin. Kalau dilihat di sini tuh ada migration ID-nya adalah ini ya, product version 502. Ini adalah versi dari entity framework tools yang gue pakai. Ini diambil dari sini. 2012 tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, add city and province.cs. Nah, itu diisi di sini. Supaya buat tracking nanti ketika ada perubahan, ada tambahan, kita bikin migration baru, update database, dia udah tahu ini tuh yang mana sih yang harus gue jalanin otomatis. Oke, sampai sini. Terus kita coba isi datanya dulu ya. Ini gue tadi coba. Apa? Seeder bisa kalau mau pakai seeder. Cuma gue kurang suka seeder. Kenapa? Gue takutnya kejalanin tuh gak? Karena seeder kan bisa jadi dia nge-revert data isi sama yang dibutuhin. Begitu kecelakaan terjadi itu kan
repot gitu. Jadi gue sih kurang suka. Kalau kalian mau pakai silahkan, cuma ya itu resikonya. Jadi gue kurang suka dengan dengan Cinder itu. Iya, dia kalau kalau nggak ada perubahan, dia bikin file baru lagi kosong. Ini misalnya 2 ya. Sukses. Kan? Nah, kosong. Nggak ada isinya. Jalannya jalan. Lihat. Enggak, dia nambah. Alter soalnya kalau ada pun ada perubahan. Nah itu, ini berubah, tetap sama. Cuma kalau ini dijalanin, ada 2. Gitu. Relatif aman kalau migrasi. Nah berikutnya kita ambil datanya langsung lah ya. Gue mau insert dulu Banten, bukan Banteng. Province, cities-nya. Nggak ada. Nah terus ini kita ambil datanya, jadiin list ya. Kalau satu sih, tadi kan kita contohin mapper 1, gimana nanti kalau kita pakai list. Nah di sini misalnya provinces context dot province. Nah ini kita tunjuk ke dataset dbset yang tadi kita buat. Nah ini bisa langsung to list kalau misalnya itu kita mau ambil semua, atau kalau mau ada where-nya nanti kita tinggal tulis where. Ini pakai predikat juga, misalnya mau yang name-nya sama dengan apa, tulis tulis. Ini jadi ke filter. Ini bisa kita ambil semua dulu. Nah, ini kan jadi list of province. Gimana ngerubah ini jadi DTO? Gitu kan, itu harus satu-satu. Kalau pakai looping kayaknya nggak bagus juga. Nah, di sini bisa giniin nih. Province-nya ini jangan langsung ditulis, tapi kita select. Terus tadi mappernya dot map province DTO. Baru tulis. Nah, masukin deh, udah jadi DTO ya. Nah, DTO. Gitu. Jadi dengan gini, ini kita udah bikin province select. Untuk setiap row itu lakukan operasi ini, lalu setelah selesai tulis. Ini di convert jadi list. Akhirnya dia akan berubah menjadi list province DTO, balikin sebagai return oke. Selesai gitu. Nggak perlu pakai loopingan satu-satu. Kalau kita jalanin new city ya, kalau isinya province. Ini pertanyaan Budi tadi, kalau gue cuma mau ngambil provinsi doang gimana gitu, select aja, maka itu dia akan ngambil yang provinsinya aja, nggak sampai masuk ke dalam. Nah citiesnya nggak ada isinya, jadi langsung Jawa Barat, Bandung, DKI, Banten. Kalau mau sama isinya gimana, berelasi berarti kan. Ini biar enak kita enter aja nih. Di sini ada include. Class-nya include mana? Nggak ada ya? Mana tuh? Hah? Include. Kan bayar. Coba. Include. Oh ini kurang. Include. Nah ini dari
query, Microsoft Entity Framework query ini harus di using. Include predikat juga nih. Gua mau include apa? City. Ditulis ya. Include city. Kalau nanti province punya city, punya kecamatan, berarti ini bisa then include. Ini isinya nanti sih properti dari city. Cities ya. Apa sih alamat lokasi balai kota ini kan properti dari city. Begitu seterusnya. Berarti include itu yang atasnya, then include itu dari anaknya, then include lagi anaknya terus. Nanti dia akan bikin query-nya inner join. Apa inner join, drop jadi. Nah, kalau udah di include seperti ini, kita run. Itu nanti dia akan jadi keluar semua. Nah, ini yang agak susah itu adalah kalau ngedebug. Kadang kan kita butuh query, terus butuh lihat ini kok gini sih datanya, query-nya gimana sih gitu ya. Sebenarnya ada caranya, cuma agak rumit untuk secara source code ngeluarin extract query-nya. Atau lu udah pernah ada yang coba ngeluarin query dari apa namanya? Dari entity framework query. Kalau gue biasanya gue lakukan, gue pakai ini profiler. Profiler itu pernah ada yang pakai nggak? Ini tools handal buat ngelihat uka-uka yang terjadi. Jadi kadang kita di production suka ngelihat, kok gini ya? Apa nih query-nya? Apa nih kan nggak kelihatan. Dengan profiler itu, lu bisa ngelihat operasi yang terjadi requestan database dari aplikasi ke database. Query-nya apa? Gitu, nanti bisa kelihatan. Ini jalanin, ini matiin aja nih. Audit login matiin, existing connection matiin, starting nggak usah. Kita cukup lihat yang komplit sama RPC, karena kadang RPC nih yang suka bikin tipuan. Remote procedure call. Nah, waktu ini terjadi, ini gue refresh ya. Celak. Kelihatan tuh requestnya. Ada 2. Reset, terus ada query. Nah, ini sebetulnya query yang dipakai untuk nge-get data ini. Jadi kalau ini kita keluarin, nah, keluar nih, datanya sebenarnya gini. Terus sama entity framework dimasukin, di mapping ke objek. Lalu sama automap di mapping lagi ke DTO. Jadilah seperti ini. Tapi query-nya sebenarnya ini. Yang terjadi itu karena kita tadi pakai include, maka terjadilah left join dari province ke city on apa, order by apa. Nah, itu order by juga nanti bisa ditambahin sih. Belum pernah coba gua. Kayaknya kalau udah kompleks mendingan pakai custom query sih daripada manfaatin apa namanya where clause yang ada di sini, karena nanti jadi rumit. Karena siapa kan yang nge-translate jadi query kan bukan kita, tapi si IF-nya. Bisa jadi query hasilnya itu nggak efektif. Bisa jadi dia mestinya kita cuma bisa kasih select bla 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 where apa in select apa. Ini dia bisa jadi select multiple, tergantung kompleksitas dari ininya ya, apa namanya, bentuk where atau bentuk relasi. Buat apa? Tampilin, iya paling. Tapi cuma itu belum gua coba sih custom query ya. Nanti gua coba dulu deh. Kalau ada hasilnya, karena harusnya ada cara gampang ya buat masukin itu. Dan apa namanya, bisa jadi untuk hal-hal yang kayak gitu kita pakai, gue lupa apa namanya satu lagi. Kalau ini jauh, satu lagi jauh. ORM yang kecil. Apa? Coba. ORM. Selain di F Ya. yang terlalu Itu apa ya? Pak gue namanya. Gue lupa namanya itu. Itu kalau itu lightweight banget. Jadi kayak bener-bener kayak kita pakai SQL client. Query-nya apa?
Terus pas di execute kita kasih tahu modelnya apa, masuk deh. Selama nama propertinya sama nama itunya sama ya. Kalau nggak di map harus sama itu, sama apa namanya? Ini langsung SQL aja ya. Dapper, dapper, Gaper. dapper. Nih, dapper ORM rapi. Dapper. Ini kenceng banget nih ORM. Ini ada komparasinya antara dia dengan IF, nanti dia kenceng banget. Dan ini tuh kayak gini, bisa langsung masuk ke objek. Terus ini apa? Oh, ini data table ya, ini perbandingannya. Cuma males nulis query ya. Ya itu kan kalau butuh query yang kompleks. Kalau lu belum kompleks baru pakai ini. Males gitu ya. Cuma kalau kompleks kan hanya di modul-modul tertentu aja, nggak semua. Oke. Nanti yang untuk yang custom query nanti gue bahas di sesi berikutnya karena lumayan panjang juga nih ceritanya. Nah untuk yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Ini kan CRUD standar mah bisa lah pakai ini. Apa? Pakai gini. Konteks misal province. Save change. Jadi dia akan nentuin ini insert atau update. Jadi misalnya tadi get nih province ya. Misalnya kita gini, pakai sama dengan context.province.where id sama dengan 1 single or default. Nah terus p.name berubah. Oke. Terus konteks save ini nanti akan berubah si itunya. Enggak, karena dia waktu kita select ini nih yang kadang bagus tapi kadang bikin pusing. Dia kita nge-select ya ke dalam P kan, itu di tracking sama dia, di tracking field apa tuh yang berubah di objek itu. Jadi begitu klik save, manggil save change, dibaca sama IF, field ini yang berubah, dia bikin query-nya itu doang, update province set name sama dengan apa, where id sama dengan apa. Enggak semua, tapi yang berubah aja. Iya tetap. Nanti kalau udah kompleks kayak apa namanya, banyak fungsi dan lain-lain, ada pattern namanya unit of work. Jadi itu ngegabungin seluruh data DB konteksnya satu, mastiin bahwa DB konteks yang dipakai itu cuma satu. Terus ketika terjadi save, yang ngehandle dia. Itu yang supaya nanti kayak misalnya terjadi multiple update tuh nggak masing-masing gitu, tapi satu sama si unit of work gitu. Itu nanti gue bahas berikutnya. Iya, ini ada transaction ya. Tapi pertanyaannya, kalau gue punya multiple kayak gini, itu harus lo tambahin juga using transaction scope, tetap harus ada. Misal, gue mau ngupdate good receipt ya, berdasarkan purchase order. Motor datang 10 dari 2 PO. PO pertama 7, PO kedua 3. Motornya 10. Kan waktu masuk good receipt insert 10 record motor, ya kan? Tapi kan PO-nya harus diupdate, PO yang satu diupdate jadi 2, yang satu diupdate jadi 0. Itu kan ada 3 operation. Nah ini kalau udah seperti itu, lo harus tetap pakai transaction scope. Tapi dengan begitu tuh minimal gitu kalau sebelumnya kan kita pakai transaction scope tuh dari awal. Ini ketika lu mau save, lu kasih gituan, save, udah jalan.
Jadi lebih mudah lah. Ada lagi? Kalau nggak ada, jam 11 mau gua tutup. Gua kasih juga sih ini buat kalian melihat ya. Sama gua request buat CRUD. UI-nya nggak ada UI ya, karena ini kan pakai API. CRUD untuk master data. Di yang kemarin view apa? Warehouse. Master data warehouse. Isinya ID name ya. ID name Description. Terus setelah warehouse ada one to many-nya nggak? Belum ada. Oke, ini berarti warehouse. Mau tambahin ya, transaction. Harus ada. Warehouse apa ya?